Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hari Bowo, ST/ARSMT, salah satu dosen dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pengantar Arsitektur dan Desain dengan bobot 3 SKS. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Di dalam penyampaian pelajaran kepada mahasiswa, saya menggunakan salah satu metode, yaitu DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu bagaimana cara saya membuat materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar dan memahami setiap materi yang disampaikan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Interaction yaitu kegiatan tatap muka baik secara daring maupun luring antara dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi dalam melakukan pembelajaran agar tujuan capaian pembelajaran dapat terpenuhi. Sedangkan assessment yaitu pemberian tugas terstruktur dan direncanakan untuk mengukur dan mengevaluasi pengetahuan mahasiswa dengan menyelesaikan 6 tugas pokok mahasiswa, yaitu tugas rutin, critical book report, critical journal review, rekayasa ide, mini research, dan project. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengenal arsitektur sebagai hasil dari kebudayaan manusia. Selain itu juga mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman arsitektur sebagai bagian dari proses dan produk perencanaan yang meliputi aspek fungsi, teknologi, estetika, konteks, lokasi. Lingkup bahasan pada mata kuliah ini adalah mengenai sejarah dan teori-teori arsitektur, metode dalam perencanaan arsitektur, dan hal yang terkait dengan profesi arsitektur. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan moral etika, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mampu menguasai konsep teoritis sebagai metode dalam perancangan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam desain arsitektur. Pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang arsitektur. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar arsitektur dan desain ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sejarah, perkembangan, dan teori dasar tentang arsitektur, serta mengenai unsur, prinsip, elemen, dan komponen yang berhubungan dengan arsitektur, terkait aspek-aspek yang relevan dengan arsitektur dalam proses perencanaan dan penelitian arsitektur dengan baik dan benar. Adapun materi pembelajaran pengantar arsitektur dan desain antara lain asal mula budaya arsitektur, teori Vitruvius mengenai firmitas, venusitas, dan utilitas, unsur-unsur perancangan arsitektur, elemen perancangan arsitektur, asas perancangan arsitektur, sistem bangunan gedung, aspek manusia, lingkungan, perkotaan, ekonomi, dan sosial budaya, serta teknologi dalam arsitektur, arsitektur tropis, penelitian arsitektur, dan profesi arsitek. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah pengantar arsitektur dan desain dilaksanakan secara dua metodenya, yaitu sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas ataupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS Udimed. Kedua metode ini dikemas dengan konsep pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, di mana di dalam pengajaran mengutamakan peran dan kearifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus yang disampaikan melalui LMS Udimed. Dalam pembelajaran mata kuliah pengantar arsitektur dan desain, konsep yang dipahami mahasiswa digunakan untuk membuat solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan arsitektur, melalui rekayasa ide yang berikutnya diaplikasikan pada kondisi aktual di lapangan dalam bentuk project dan mini research, serta teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur akan diperdalam melalui CBR dan CGR. Sumber referensi yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar arsitektur dan desain diantaranya judul buku Pengantar Arsitektur karya
Snyder, James, and G. Anthony. Judul buku, Arsitektur Form, Space, and Order, karya Francis Licaci. Judul buku, Analisis Tapak, Pembuatan Diagram Informasi bagi Perancangan Arsitektur, karya Edward White. Dan masih banyak lagi sumber pustaka yang saya jadikan referensi di mata kuliah ini. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester, dan 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester. Dalam kontrak perkuliahan memuat hak serta tanggung jawab dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran dari awal pertemuan hingga akhir, sehingga mahasiswa sudah mengetahui gambaran perkuliahan serta penilaian dan strategi untuk mendapatkan hasil yang maksimal di akhir perkuliahan pengantar arsitektur dan desain. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 4, yaitu formatif 1, yaitu kehadiran dengan bobot penilaian sebesar 5%, nilai formatif 2, yaitu ujian tengah semester dengan bobot penilaian 20%, nilai formatif 3, yaitu ujian akhir semester dengan bobot penilaian 25%, dan formatif 4, yaitu nilai tugas yang terdiri dari tugas rutin, CBR, CGR, rekayasa ide, mini riset dan project dengan bobot penilaian 50%. Untuk penilaian sikap, terdapat 10 indikator penilaian, yaitu etika, komunikasi, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, ketangguhan, kepedulian, kedisiplinan, ketekunan, kemandirian, dan juga keberinisiatifan. Untuk rentang penilaian, ini mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022, yaitu untuk nilai A antara rentang 85-100, nilai B 75-84, nilai C 65-74, dan nilai E di rentang 0-64. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar arsitektur dan desain untuk mahasiswa program studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita pada pertemuan keempat ini di mata kuliah pengantar arsitektur. Untuk mengambil keberkahan dari perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah. Kira-kira masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Oke. Pada minggu lalu kita membahas mengenai ada unsur-unsur perancangan arsitektur. Ada 3 unsur perancangan arsitektur. Ayo, siapa yang bisa? Oke, satu dulu. Siapa namanya? Silakan, nama saya Ahmad Jeffrey Al-Bahari dari Suleman. Ya, silakan. Pertama, unsur konteks. Oke, yang kedua? Kedua, unsur kebutuhan. Yang ketiga? Unsur rupa, Pak. Oke, bagus sekali ya. Oke, ternyata masih ingat semua ya. Ini belajar semua kayaknya ini di kelas. Oke, ini adalah 3 daripada unsur perancangan arsitektur. Yang pertama adalah rupa, yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah kebutuhan. Oke, kita masuk ke materi minggu lalu, masih kita membahasnya. Sebutkan 3 aspek utama unsur konteks. Ada yang tahu? Ya, silakan. Tiga aspek utama dalam unsur konteks, yaitu ada bangunan, ada tapak, dan Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Ya, benar sekali ya. Jadi ada 3 aspek utama unsur konteks, yaitu adalah bangunan, tapak, dan iklim ya. Oke, ini masih minggu lalu juga pertanyaan terakhir untuk mereminder ya, untuk mengingat kembali. Sebutkan 3 aspek utama unsur kebutuhan, apa aja? Oke, silakan. Nama saya Rosa. 3 aspek utama unsur kebutuhan ada pakaian atau ada. Oke, bagus sekali ya. Ada pengguna, ada klien, dan ada fungsi. Itu adalah 2 unsur-unsur perancangan arsitektur. Kita masuk yang unsur yang ketiga, yaitu adalah rupa ya. Minggu lalu sudah saya infokan agar kalian membaca ya. Ini ada buku
eh, karya De Kaching, Francis De Kaching, ini sangat bagus, yaitu arsitektur bentuk ruang dan tatanan. Jadi materi ini jadi rujukan saya dalam mengembangkan atau memberi pelajaran ini. Oke, kita masuk kepada unsur rupa, di mana terdiri dari dua aspek secara umum, yaitu bentuk dan ruang ya. Kedua aspek ini merupakan unsur utama dan sekaligus unsur yang menentukan kualitas daripada rancangan. Kita masuk ke bentuk. Bentuk arsitektural adalah titik temu antara massa atau bentuk dan volume ruang. Bisa kita lihat di sini bentuk-bentuk dasar, di mana bentuk arsitektural, tekstur material memisahkan antara cahaya dan bayangan, yang merupakan perpaduan dalam menentukan mutu, jiwa, dan menggambarkan ruang. Ini adalah bentuk-bentuk dasar ya, bisa kita lihat di sini ya. Ada seorang arsitek yang terkenal bernama Edmund N. Bacon pada tahun 1974 menyatakan mutu arsitektur ditentukan oleh keahlian perancangnya sendiri dalam menggunakan unsur-unsur yang ada, baik itu di dalam interior maupun dalam eksterior ruangan ya. Jadi bentuk dasarnya itu bisa kita lihat, ada kubus, ada trapesium, ada globe atau bola ya. Garis-garis bentuk dasar ini adalah garis luar karakteristik atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus dan membantu kita mengidentifikasi serta mengkategorikan bentuk. Kita lihat contoh-contohnya ya. Ini adalah bentuk globe atau bentuk bola yang ada di Genoa. Ada yang tahu Genoa di mana? Genoa di mana? Yes. Di mana Genoa? Italia, bagus ya. Jadi Genoa itu sebuah kota di Italia di mana banyak arsitektur-arsitektur terkenal juga di sana. Ini salah satu karya salah satu arsitektur di sana, yaitu glass pear ya. Jadi bangunan berbentuk bola yang terdiri dari kaca, di mana di dalamnya itu terdapat ekosistem tanaman ya, berada di depan waterfall ya. Waterfall itu tempat lingkungan air, sebuah lingkungan air. Oke, kita masuk yang berikutnya. Oke, di sini adalah bentuk tabung atau tube ya. Bentuk tabung ini adalah bentuk dasar, salah satu bentuk dasar yang ada yang sering kita lihat ya. Berbagai macam bentuk bangunan-bangunan di dunia itu banyak juga yang mengadopsi bentuk dasar ini. Salah satunya adalah modern tube shape yang ada di Sastro San Giovanni ya. Quarter di Italia, Milan lagi, di Milan lagi nih, bentuk yang ya kalau di tempat kita jarang ya, nggak terlampau lazim ini bentuknya. Oke, ada bentuk yang berikutnya adalah bentuk kon atau kerucut ya. Ini kita di Indonesia kayaknya ada yang pernah lihat bentuk bangunan ini seperti ini di Indonesia? Tidak ada ya, agak beda, agak jarang ya. Ini adanya di Melbourne ya, Melbourne di mana Melbourne itu? Australia ya, Australia, benar sekali ya. Jadi bentuk kon ini adalah sebuah kantor ya, kantor pemerintahan di Melbourne. Nah, di bagian atasnya itu ada sebuah ilustrasi, itu adalah sebuah makam ya, berbentuk kerucut ya. Jadi sebuah makam yang yang diilustrasikan, itu contohnya adalah makam Tugu ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Ini sering nih. Siapa yang pernah lihat bangunan ini atau sering nonton? Pernah lihat? Ada yang Paris Prancis ya, benar sekali ya. Ini adalah Louvre ya. Jadi sebuah world class collection art. Jadi tempat museum kelas-kelas dunia. Jadi museum benda-benda historikal yang ada di dunia itu didesain oleh arsitek IMP ya. Jadi dia seorang arsitek berkebangsaan Chinese di sini. Jadi memang bentuk shape-nya itu adalah sebuah piramid di sini ya, sangat unik. Walaupun di sekitarnya itu adalah bangunan-bangunan Mediterranean, bangunan-bangunan abad pertengahan, tapi dia berani membentuk sebuah piramid yang berbeda dengan bangunan, sehingga sangat kontras dengan bangunan di sekitarnya. Inilah salah satu Louvre yang sangat terkenal. Banyak film-film Hollywood itu banyak sekali syuting di sini.
Oke, ini ada bangunan berikutnya adalah berbentuk kubus ya. Jadi berbentuk kubus. Ini berada di Berlin ya. Jadi Cube Berlin Office Building ya. Jadi ini office, fungsinya adalah kantor di sini, tempat perkantoran. Jadi menggunakan material kaca secara umum dan dia menjadi kamuflase di sini bentuknya ya. Sangat unik sekali. Oke, kita masuk ke materi yang lainnya, yaitu ukuran. Ukuran adalah dimensi fisik, panjang, lebar, dan kedalaman sebuah bentuk. Dimensi menentukan proporsi, sedangkan skala ditentukan oleh relatif dari bentuk dan lingkungannya. Untuk memahami daripada bentuk ukuran ini, coba kita lihat di gambar berikut ini ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Mana yang menjadi skala acuan dari lingkungan ini. Jadi skala itu tidak hanya berada pada level interior aja atau di dalam ruangan, tapi skala itu bisa mulai dari skala manusia, skala gedung ya. Gedung di sini ada skala tanaman. Jadi semua ini memiliki ketinggian ya, memiliki ketinggian. Ada manusia di sini, mungkin lebih kecil ya. Semuanya ini memiliki ukuran yang menentukan skala daripada ujung-ujungnya adalah city atau kota ya, atau lingkungannya juga. Oke, pada gambar ini ya kira-kira kita bisa menentukan mana menjadi acuannya, skala acuannya yang mana? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, siapa? Manusia ya. Di sini adalah bisa kita lihat ternyata ada seorang manusia yang berjalan di pot ya sini. Dengan adanya skala manusia yang kita lihat ini, kita bisa tahu bahwasanya bangunan ini memiliki tinggi yang cukup tinggi ya, sekitar mungkin 50 lantai atau sekitar 100 meter lebih mungkin di situ ya, kita lihat ya untuk yang skala ini. Apalagi yang menjadi acuan skalanya? Apa? Ya, gimana? Tanaman, pohon ya salah satunya. Ini bisa menjadi acuan skalanya di sini. Kita lihat di sini pepohonannya lebih rendah daripada gedung, tapi lebih tinggi daripada manusia. Bisa kita pastikan bahwa tanaman ini memiliki ketinggian lebih daripada manusia. Standar tinggi manusia, ada yang masih ingat berapa? Berapa? Silakan angkat tangan. Berapa tinggi manusia standar? Ya, silakan. Ya, betul sekali ya. Rata-rata ketinggian manusia itu bisa kita identifikasi adalah sekitar 160 sampai 170 cm ya di sini ya untuk manusia. Sehingga bisa kita menafsirkan tinggi sebuah pohon yang ada di gambar itu bisa aja 2 kali atau 3 kali lipatnya ya. 3 kali lipat dari tinggi si manusia. Sedangkan tinggi daripada si gedung bisa mungkin 100 kali lipat ya daripada tinggi manusia. Itu salah satu kita mengidentifikasi ya skala sebuah ruangan atau skala sebuah lingkungan daripada acuannya. Berikutnya apalagi yang bisa menjadikan panduan kita jika mungkin tidak ada manusia, tidak ada pohon, apa yang bisa menjadikan acuannya? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Yes, angkat. Siapa? Bangunan. Ya benar, bangunannya sendiri. Bangunannya sendiri bisa menjadi acuan. Dari mana kita tahu bangunan itu tingginya berapa? Dari mana acuannya? Bangunan ini tingginya dari berapa tingginya? Acuannya dari mana? Ada yang tahu? Coba. Dari ya, siapa? Lantai. Ya. Ya, dari jumlah tingkatannya di sini ya, benar sekali ya. Dari jumlah tingkatannya bisa kita lihat di sini lantainya. Ini kan ada 1 tingkat nih. 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat, sampai berapa tingkat. Bisa kita lihat sebuah bangunan itu ketinggiannya dari jumlah jendela atau lantainya gitu. Seperti ini umumnya kan. Ini berapa lantai? Nah, itulah dia jumlah tinggian. Bisa kita pasang.
satu lantai bangunan rata-rata skalanya itu adalah berapa meter? Satu lantai berapa? 4 meter, benar, 4 meter ya. 4 meter itu rata-rata, bisa 3,5 boleh. Tapi rata-rata yang paling umum itu lantai ke lantai itu adalah 4 meter ya. Kalau untuk bangunan tinggi mungkin 3,5 bisa. Itu aja materi kita hari ini. Kita selanjutnya adalah tugas kolaborasi ya. Di sini ada tugas kolaborasi. Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Perhatikan video dokumenter yang diputar. Buatlah resume mengenai penerapan bentuk di dalam atau ruang luar yang ada dan presentasikan di depan kelas ya, mungkin perwakilan ya. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan sepakatan kita tadi. Itu bentuk kelompoknya masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi. Boleh kalian diskusinya membentuk lingkaran atau membentuk ini, silahkan ya. Sambil nanti melihat videonya seperti apa. Everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Terima kasih semuanya sudah berdiskusi cukup. Saya kasih waktu 30 menit, saya pikir sudah cukup. Gimana semuanya sudah selesai? Sudah. Bagus sekali ya. Kita akan memulai kelompok yang presentasi pertama. Biar fair, ini ada game saya kolaborasikan ya dengan spin wheel. Kita akan memilih kelompok siapa yang akan maju pertama ya, secara acak. Davi, kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 2, Davi. Kelompok 1 ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video 1 dan video 2. Untuk video 1 itu ada beberapa aspek. Saya akan menjelaskan pertama dari aspek ruang. Dari aspek ruang, yang pertama, ruang terbuka hijau atau green building. Yang kedua itu ada dijabarkan beberapa poin. Yang poin A ada kota ramah lingkungan. Yang kedua menyusun konsep ramah lingkungan dan modern. Yang ketiga memiliki konsep ruangan yang memanjang dan bertingkat. Yang keempat
satu-satunya kota yang tidak memakai mobil sebagai kendaraan sehingga mengurangi polusi. Yang kedua nih dari proporsi bentuk sih, dari fasad bangunan yang ditonjolkan menggunakan bagian kaca bagian luar. Dan untuk bagian C ke bagian B, rancangan bangunan futuristik dan bentuk bangunan yang inovatif. Dan dari proporsi ukuran, bangunan berbentuk vertikal yang menonjol, sementara bangunan yang lain memiliki skala yang lebih kecil. Dan untuk proporsi warna, kota Dolan ini cenderung mengkota dan modern dan berkarakter. Bangunan menggunakan desain-desain eksterior dan terbuat dari kota. Dan untuk video kedua, dari Prancis. Untuk aspek ruangannya bentuk geometri yang terkesan modern memiliki perpaduan yang klasik. Dan untuk proporsi bentuk, untuk dari segi bentuk, dari video yang kedua itu dia lebih menonjolkan bentuk-bentuk yang klasik yang ditonjol pada abad-abad pertengahan. Nah, seperti inilah gambarannya. Selain itu kita bisa lihat di bagian ini dia lebih kontraks di bangunannya karena memiliki bangunan yang bentuk segitiga. Dan dari proporsi bentuk dari proporsi ukuran kita bisa lihat dari beberapa ukuran ini tingginya pun untuk ketinggian elevasinya itu sama, tapi untuk bagian yang bangunan di sebelah sini itu lebih berbeda. Dan untuk warna, untuk dari warna, dari segi warna kita bisa melihat dari segi warna dia lebih mengambil konsep-konsep yang ada di abad pertengahan yang menggunakan warna-warna yang lebih natural seperti warna coklat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 1. Itu aja materi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada adik-adik semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jangan lupa nanti dilihat di LMS-nya, yaitu soal tugas berikutnya lagi bisa kita lihat di sana apa aja soal yang mengenai materi pengantar arsitektur di minggu-minggu berikutnya yang bisa kalian lihat. Itu aja saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kita semua. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar arsitektur dan desain yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengantar arsitektur dan desain di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, rekan sejawat dosen dan mahasiswa arsitektur Universitas Negeri Medan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat